Halo, Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, aku Aulia Putri Salsabila yang kali ini berkesempatan untuk memperkenalkan teman-teman dari antropologi sosial yang berada di kelompokku nih. Anggota pertama ada Rizal dengan NIM E07123053. Yang kedua ada Haryani dengan NIM E07123054 dan Andi Fitrah Amalia dengan NIM E07123055. Nah, setelah itu mari kita masuk ke pembahasan pertama. Apa sih IKN itu? Saya serahkan kepada Haryani. Apa sih IKN itu? IKN adalah singkatan dari Ibu Kota Negara Baru, yaitu Nusantara. Istilah IKN telah banyak digunakan dalam pembahasan mengenai Ibu Kota Negara yang baru, mulai dari perencanaan, eksekusi pembangunan, hingga rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara sebagai payung hukum pembangunan IKN. Kemudian, di manakah letak Ibu Kota Negara Indonesia? Yuk sama-sama simak penjelasan selengkapnya dalam berita Metro TV. Zilvia Iskandar akan menyampaikan letak ibu kota baru dan juga sejumlah data serta faktanya. Silakan Zilvia. Pemirsa, ada 5 alasan mengapa Kalimantan Timur dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai ibu kota negara yang baru. Salah satu alasannya karena Provinsi Kalimantan Timur ini dianggap strategis. Saya akan mengajak Anda untuk melihat melalui peta bagaimana sebetulnya letak secara geografis posisi Kalimantan Timur ini berdasarkan peta Google Earth. Anda bisa lihat ini posisinya dari Sabang sampai Merauke. Provinsi Kalimantan Timur ada di tengah-tengah. Di sini posisinya. Sehingga dengan posisinya di tengah-tengah ini diharapkan dapat mempermudah konektivitas dan juga pergerakan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Kemudian yang kedua kita akan lihat bahwa pusat pemerintahan ini terletak di 2 kecamatan yang ada di 2 kabupaten. Kita akan lihat satu persatu lokasi persis ibu kota negara disebut berada di Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kecamatan Sepaku yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan juga dalam berita yang saya baca, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan dimulai pada bulan Juli 2024. Hal ini disampaikan Menteri Polhukam dalam rapat koordinasi dengan penjabat kepala daerah di Gedung Kemendagri Jakarta pada Kamis 16 Juni 2022. Baik, terima kasih atas informasinya Haryani. Materi selanjutnya akan dibacakan dan dibawakan oleh teman kami, Andri Fitrah Amalia. Dipersilahkan. Kenapa dilakukan pemindahan ibu kota negara IKN? Simak jawabannya. Pada pertengahan tahun 2019, Bapak Joko Widodo selaku Presiden Indonesia menyampaikan informasi bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan keluar Pulau Jawa. Lokasi ibu kota baru yang dipilih merupakan wilayah yang mencakup sebagian besar wilayah administratif Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Ide untuk melakukan pemindahan ibu kota ini sudah muncul dari beberapa presiden sebelumnya, seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno, yang mana pada tahun 1957 beliau menggagas pemindahan ibu kota ke Palangkaraya saat meresmikan ibu kota Kalimantan Tengah. Ide memindahkan ibu kota juga pernah disampaikan oleh Presiden kedua Republik Indonesia Bapak Soeharto, yang mana pada tahun 1997 mengeluarkan Kepres nomor 1 tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Yang mana hal tersebut dimaksudkan sebagai pusat pemerintahan. Selain kedua presiden sebelumnya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden ke-6 Republik Indonesia pada tahun 2013 juga menyampaikan beberapa skenario, yaitu menetapkan distrik pemerintahan untuk berada di sekitar Monas namun tetap di Jakarta, memindahkan ibu kota ke wilayah yang dekat dengan Jakarta berjarak 50-70 km, dan memindahkan ibu kota keluar Pulau Jawa.
Pembangunan IKN ini sendiri merupakan bagian dari strategi untuk pemerataan pembangunan di Indonesia yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu, IKN juga membantu kondisi Jawa atau Jakarta yang telah mengalami tekanan yang sangat besar terhadap daya dukung lingkungan yang harus dijaga sustainabilitasnya. Langkah pemerataan pembangunan sudah dilakukan selama ini seperti pembangunan tol di Sumatera, jalan kereta di Sulawesi, jalan dan jembatan di Papua, serta pembangunan pelabuhan dan airport di berbagai bagian di Indonesia. Pada Januari 2022, pemerintah mengumumkan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Baru Republik Indonesia. Setelah itu, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pun disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Afila atas penyampaian materi yang cukup menarik. Kita lanjutkan pada materi terakhir yang akan dibawakan oleh teman kami, Rizal, dipersilahkan. Apa saja sumber pendanaan dalam pembangunan ibu kota negara baru? Pembangunan ibu kota negara atau IKN di Indonesia memerlukan sumber pendanaan yang signifikan untuk memastikan keberhasilan proyek ini. Berikut adalah beberapa sumber pendanaan yang telah diidentifikasi. Yang pertama ada APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana APBN sebesar 451 triliun untuk program pembangunan ibu kota negara pada tahun anggaran 2022. Dalam alokasi ini, 117,87 triliun akan digunakan untuk kesehatan, 154,76 triliun untuk Perlinsos, dan 141,42 triliun untuk penguatan ekonomi. Selain itu, dana APBN juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk IKN. Yang kedua ada KPBU atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Skema KPBU digunakan untuk mendapatkan dana swasta yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan IKN. Dalam skema ini, pemerintah bekerja sama dengan badan usaha untuk menyediakan infrastruktur dan atau layanan yang diperlukan untuk kepentingan yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha. Contoh sukses dari proyek KPBU adalah proyek Palaparing yang merupakan proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional atau broadband yang dimaksudkan sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional. Yang ketiga ada sumber non-APBN. Sumber pendanaan lain yang digunakan untuk mendukung pembangunan IKN adalah sumber non-APBN. Tujuan dari penggunaan sumber non-APBN adalah untuk mengurangi beban APBN dan memastikan bahwa pendanaan IKN tidak mengganggu program pemulihan ekonomi. 4. Kerjasama internasional. Indonesia juga telah menggalang kerjasama internasional untuk mendapatkan bantuan dana dan teknologi yang diperlukan untuk pembangunan IKN. Contohnya, Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk pembangunan Bandara IKN yang menandai dimulainya proyek ini. Dan yang terakhir ada kemitraan dengan swasta. Pemerintah Indonesia juga telah bermitra dengan swasta untuk mendapatkan dana dan teknologi yang diperlukan untuk pembangunan IKN. Contohnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi di Kabupaten Penajam Pasar Utara ini merupakan komitmen pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan melalui paradigma Indonesia Sentris. Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi beberapa sumber pendanaan yang efektif dan efisien dengan menggunakan kombinasi dari APBN, KPBU, sumber non-APBN, kerjasama internasional, dan kemitraan dengan swasta. Pemerintah berharap dapat memastikan keberhasilan proyek IKN dan meningkatkan daya saing Indonesia. Baik, itu dia materi terakhir pada video kali ini. Mari kita berikan aplaus bagi teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk bekerja sama. Mohon maaf jika terdapat begitu banyak kekurangan dalam video kali ini. Semoga informasi yang diberikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.